Kamu ini menarik, kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Turun cinta Allah, ini yang mahal. Di antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi enggak? Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya enggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fakhsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya. Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi, bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya, saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah, apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan lagi hadisnya, kama qala, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus. Sesuai. Jadi jangan langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi. Sempoyongan jatuh hantu. Ya, duduk dulu, tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk. Bukan karena medis mengatakan itu baik. Bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, وَمَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرِ نَوْمِهِ. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Di walaupun bangunnya setengah dua, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini, ya. Apa bahasa Jepangnya? Nundutan, gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2 dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu faqara'a khawatima Ali Imran. Membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya, bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain. Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan. Jam 5 apa yang saya lakukan. Nanti subuh jamaah di mana, zuhur jamaah di mana, asar jamaah di mana, meeting jam berapa, bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah, misal. Diatur. Orang Islam tuh begitu. Makanya dibikin formatnya dengan nama-nama waktu sholat. Begitu bangun ketemu subuh. Setelah itu kan dari kata asbah yang sudah siap dengan rencana.
Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Dan aku bersumpah demi waktu subuh kalau sudah tiba, bersamaan dengan nafas yang keluar yang baru itu, agenda kita sudah tersusun. Cek di pertengahan siang, siang itu nahar, tapi zuhur. Zuhur itu dari kata idhar, jelas terang. Sudah jelas belum hasilnya? Jadi ibadah enggak? Atau cuma dunia saja? Evaluasi lagi. Kalau masih ada yang sulit, datang ke masjid, sholat, minta kemudahan. Kalau cuma dunia, tobat, datang ke masjid, dapatkan cinta Allah. Maka muncullah kemudian asar. Ingatkan, jangan sampai rugi. Karena sebentar lagi juga, kalau bukan meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan kita. Maka diperlihatkan maghrib. Lihat ke alam tuh. Alam saja tidak selamanya terang. Pasti akan gelap. Lalu ujungnya adalah isya. Dari kata asya, pencarian ma'isyah, sibuk. Kalau turun ke kasrah, isya, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai juga. Jadi kalau dengar adzan isya, Allahu Akbar, itu rasanya beda dengan maghrib. Lain dengan subuh. Kalau dengarnya pakai iman, itu lain. Kalau nggak pakai iman, beda rasanya. Adzan. Baru duhur dasar lagi. Tapi kalau pakai iman lain. Allahu Akbar, Isya. Adi, sesibuk-sibuk ya kamu pasti akan pulang. Apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang? Pasti terpejam matamu setelah ini. Apa persiapanmu? Itu dalam sekali maknanya. Maghrib, asar beda. Kalau kita ngajinya dengan pemahaman. Tapi kalau ngajinya tidak dengan argumen hanya sentimen saja. Kadang kita hanya memenuhi, kadang hanya memenuhi sebagian. Allahu Akbar. Kecilin tuh toanya. Udah kecil Pak, cuman mic-nya aja yang kencang. Paham ya? Nah itu poinnya. Jadi apa yang kita bahas di pertemuan lalu seharusnya sampai sekarang diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad, sampai fastajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan, kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih. Yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja nggak apa-apa ya, namanya berharap kan. Dah, bagus. Dah, ngangkatnya begini aja, nggak usah begini, nggak usah. Gini. Dah. Awas, jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji, ya. Keluar. Gak boleh, gini. Dah? Yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah, caranya begini. Sahabat tuh diajarin Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus. Amalannya apa? Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh, ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23. Ayat 9 sampai 11-nya itu dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian? Mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Gitu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan. Al-iman wal amal, al-qiraah wat tilawah. Qiraah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca qari,
Ya, makanya ketika qori baca, cuman baca. Untuk memahamkan di samping ada yang terjemahan. Ya kan? Yang terjemahan itu namanya siapa? Sari Tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari Tilawah. Kalau Pak Sabil, Sabil Tilawah mungkin ya. Nah, Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari, maka disebut Sari Tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan. Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya. Padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan. Wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh pergi ke tempat tertutup fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih salat dulu ya. Ini tidak perlu diulang lagi di sini sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan yang suami istri sudah bergaul kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silahkan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudhu itu yang saat kita mengamalkannya dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat saat itu dikerjakan langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka. 1. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat nguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang tuh. Nah, ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Bangun tidur. Siapa yang bilang tadi itu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur doa, kan sudah Nabi nih. Bangun tidur, ya, duduk, hilangkan bekas ngantuk, hilangkan bekas kantuk. Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini.
Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan, supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi. Ya kan? Begitu mau nembak katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya. Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu. Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudhu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh, sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggallah kemudian. Apa keistimewaan tahajud ini? Pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup, lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat, saya belum bicara fikih ya. Kalau fikih itu cuman membahas tentang sholatnya saja. Enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya nggak begini, nggak masuk. Jelas ya? Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Ah, saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan? Itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka satu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada enggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia enggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. Satu. Jelas? Dan dua, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Perintah dari Allah, katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah,
bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. Insya Allah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pinter banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan gak punya masalah. Begitu ada masalah, di tiap masalah. Bukan gak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak, sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya gak punya masalah. Banyak masalah. Apa gak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, gak mudah. Gak mudah. Jadi kiai itu gak mudah. Gak bisa pensiun. Ya. Gak boleh menyembunyikan ilmu. Ngajar gak boleh cari dunia. Gak boleh saya mikirin amplop. Doa-doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak ada. Gak boleh bicara tarif, gak boleh minta-minta begitu, ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun? Otak kamu di mana kata Allah? Dan gak bisa pensiun. Itu kalau gak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada. Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekati amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun? Di sawah? Bertani? Berkantor? Jualan? Dagang? Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusbinhu qalila. Gak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat. Walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Misalnya, yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya.